Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Friday Supriyadi dengan NIM 24020730072. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa macam teknik vokal, karakteristik vokal pada beberapa genre lagu di lagu nasional, daerah, pop, dan keroncong. Dan juga akan menjelaskan sedikit tentang teknik yang digunakan di beberapa genre tersebut. Oke, di sini kita akan membahas teknik vokal terlebih dahulu. Teknik vokal yang kita bahas ini adalah pertama adalah teknik pernapasan. Teknik pernapasan ini adalah teknik yang paling dasar dan penting dalam bernyanyi karena suara itu berasal dari udara yang keluar dari paru-paru. Tanpa pengaturan napas yang baik, suara akan mudah habis, tidak stabil, dan sulit mencapai nada-nada tertentu. Dan di sini ada beberapa jenis-jenis pernapasan. Pertama, di sini ada pernapasan dada, yang dimana pernapasan ini menggunakan otot-otot yang berada di dada. Yang kedua ada pernapasan perut, yang dimana menggunakan gerakan perut atau menggunakan otot-otot yang berada di perut. Dan yang ketiga ini adalah teknik yang biasa paling banyak digunakan adalah pernapasan diafragma. Otot diafragma itu berada di antara dada dan perut. Sehingga itu untuk kontrol napasnya, untuk volume yang di udara yang disimpan itu lebih banyak karena dia menggabungkan antara otot dada dan otot perut. Yang kedua, artikulasi atau kejelasan dalam mengucapkan kata-kata atau lirik lagu. Jadi ketika teman-teman bernyanyi, ketika artikulasinya tidak jelas, otomatis di sini adalah liriknya dari lagu tersebut tidak jelas. Dan penyampaiannya juga otomatis pesan lagunya juga kurang, tidak sampai kepada pendengarnya. Jadi di sini artikulasi itu harus jelas. Dari terutama penyebutan a, i, u, e, o itu harus jelas karena ketika teman-teman menyanyikan sebuah lagu itu pesan liriknya itu nyampe kepada pendengar seperti itu. Yang ketiga ada teknik intonasi. Intonasi ini adalah ketepatan tinggi rendahnya nada saat bernyanyi. Penyanyi yang memiliki intonasi yang baik menyanyikan nada sesuai dengan yang tertulis di dalam lagu itu dapat menjaga keharmonisan lagu, membuat nyanyian terdengar merdu dan menghindari suara fals. Yang terakhir ada resonansi. Resonansi ini adalah proses penguatan suara melalui getaran pada rongga-rongga tubuh. Resonansi membuat suara terdengar lebih nyaring, penuh dan indah tanpa harus mengeluarkan tenaga berlebih. Jadi resonansi ini ada beberapa tempat ya. Ada di rongga dada, ada di rongga tenggorokan, ada rongga mulut, hidung, sama rongga kepala. Nah, ketika kita memaksimalkan resonansi ini, maka akan memperbesar volume secara alami, memperkaya warna suara dan mengurangi ketegangan pada pita suara kita. Oke, di sini kita akan membahas karakteristik vokal pada lagu nasional. Karakteristik vokal pada lagu nasional adalah ciri-ciri suara dan cara bernyanyi yang sesuai dengan sifat lagu nasional itu sendiri. Yaitu apa? Yaitu mengandung semangat kebangsaan, patriotisme, dan cinta tanah air. Dan di sini ada beberapa karakteristik juga. Di sini yang pertama ada tegas. Di lagu nasional itu umumnya dinyanyikan dengan suara yang tegas dan kuat. Bagaimana itu menunjukkan semangat serta rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, jelas. Ini artikulasi disebutkan dengan jelas. Setiap kata dan lirik harus diucapkan dengan jelas agar bagaimana pesannya itu yang terkandung dalam lagunya bisa sampai kepada pendengarnya. Tiga, itu ada intonasi yang tepat. Intonasi yang dinyanyikan itu harus sesuai dengan intonasi lagu tersebut. Ketepatan nada itu sangat penting agar lagu terdengar indah dan sesuai dengan maksud dari penciptanya. Terus yang keempat ada ekspresif dan penuh penghayatan. Penyanyi itu harus mampu menampilkan emosi yang sesuai dengan isi lagunya, seperti semangat, kebanggaan, rasa syukur dan haru. Rasa syukur atau haru. 5, itu tidak banyak improvisasi. Lagu nasional itu memang biasanya dinyanyikan sesuai dengan melodi aslinya dan tidak banyak menggunakan cengkok dan improvisasi yang berlebihan.
Yang keenam, itu adalah menggunakan pernapasan yang baik. Kita pernah bahas di awal tadi, pernapasan digunakan yakni adalah pernapasan diafragma. Kenapa menggunakan pernapasan diafragma? Karena pernapasannya itu lebih stabil, kuat, dan mampu menyanyikan kalimat lagu yang panjang. Itu. Yang terakhir di sini ada berwibawa dan khidmat. Jadi membawakan lagu nasional itu harus dinyanyikan dengan sikap hormat, suara yang terkontrol, dan suasana yang khidmat. Itu ciri khas dari lagu nasional. Oke, di sini kita akan bahas tentang karakteristik vokal pada lagu daerah. Jadi, lagu daerah itu adalah lagu yang berasal dari suatu daerah dan mencerminkan budaya, bahasa, serta kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, karakteristik vokalnya juga berbeda-beda sesuai dengan daerah asalnya. Cukup banyak banget bahasa dan budaya. Sehingga bahasanya itu yang digunakan juga berbeda, cengkok dan dialek maupun logat itu juga berbeda. Kita lanjut ke karakteristik vokal pada lagu pop. Lagu pop itu adalah jenis musik yang populer di masyarakat dan mudah diterima oleh berbagai kalangan, dari kalangan muda maupun kalangan tua. Karakteristik vokalnya cenderung sederhana, ekspresif, mudah, menggunakan teknik vokal yang lebih fleksibel. Di mana lagu pop itu tidak terlalu terikat aturan yang seperti musik klasik, yang dimana suaranya itu harus menggunakan bulat. Pop itu tidak terikat aturan seperti itu. Oke, di sini kita lanjut ke karakteristik vokal pada lagu keroncong. Di sini lagu keroncong itu adalah musik khas Indonesia. Ya, sebenarnya ini lagu yang berasal dari Belanda tapi berkembangnya di Indonesia. Dan sangat berkembang sekali di Indonesia dan memiliki gaya vokal yang lembut, halus, dan penuh penghayatan. Dan cara bernyanyinya dengan lagu pop dan lagu nasional itu memiliki ciri khas yang berbeda atau memiliki ciri khas tersendiri. Menggunakan cengkok keroncong. Cengkok keroncong itu gangguan nada yang menjadi ciri utama lagu keroncong. Penyanyi biasanya tidak menyanyikan nada secara datar seperti lagu nasional. Dari dulu jadi perhatian Nasani. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan untuk beberapa materi teknik vokal tadi. Tadi di situ ada teknik vokal, karakteristik beberapa genre juga. Di situ ada lagu nasional, lagu daerah, pop, dan lagu keroncong. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa.